Perlukah ganja dilegalkan? Ayo kita pecahkan. Ada sebuah postingan tentang seorang ibu. Dan ini geger sekali. Kenapa tuh dia? Ya, banyak soalnya yang nonton kan, yang lihat. Oh. Yang maksudnya udah tersebar luas. Kirain dia gede rasa. GR ya beda. Itu beda ya, penempatan GR ya. dari huruf per hurufnya aja beda. Ya kan, gua kadang-kadang suka. Jadi itu yang mungkin Anda sudah melihat postingan tersebut. Ya, jadi ada tulisannya, tolong anakku butuh ganja medis. Nah, Kira-kira ini ada seperti sesuatu itu hal yang miris gitu ya. Serius sekali gitu ya. Dan aksi ibu ini tuh viral setelah Ya. ada penyanyi yang kita sudah kenal Andin. juga, Andin Aisyah membagikan foto tersebut ke media sosial. Jadi anak tersebut kabarnya menderita penyakit cerebral palsy. Mungkin lu tahu gimana ini. Ya kalau lu sering nonton YouTube, Dani Aditya seperti itu ya, salah satu yang menderita cerebral palsy. Tapi dia bukan mencari tolongan medis, dia berstand up komedi. Ya. Tapi dia bagus lah. Nah, gua nggak tahu ya, dia bisa berdamai dengan penyakit dia. Keadaannya dia. Jadi si ibu ini percaya dengan bantuan ganja medis ya. Jadi penyakit anaknya ini tuh kalau dikasih dengan bantuan ganja medis ganja, itu ya. dia bisa perlahan semakin sembuh. Jadi emang penyakit ini bisa disembuhkan ya berarti ya. Tak hanya itu, Santi juga menulis pojok surat ya untuk Mahkamah Konstitusi atau MK atas viralnya kabar ini. MK akhirnya buka suara soal legalisasi ganja untuk kebutuhan medis ya kan. Sebagaimana diketahui sebelumnya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Ya. tentang narkotika digugat oleh beberapa orang juga sebenarnya, termasuk Santi ya pada tahun 2020. Namun hingga kini belum ada putusan kelanjutannya lah. iya hakim konstitusi terhadap hal itu. Tapi sekarang juga wakil presiden kita ya, Pak Ma'ruf Amin juga sudah lagi mencoba apa ya kayak berdiskusi lah. MUI ini coba mungkin dikaji lagi kehalalan dari ganja medis ya, bukan ganja rekreasi loh. Dan mungkin ya gimana caranya untuk orang-orang yang memang pengen dapatin secara medis ya harus di tempat-tempat yang bener juga gitu. Karena emang sudah ada terbukti juga beberapa penyakit yang pasti kasih. Ternyata memang perlu. Ganja medis, wah jadi lebih bener lah, sehat gitu. Ganja adalah jenis narkotika yang paling banyak disalahgunakan di dunia. Berasal dari survei BNN tahun 2019, terdapat 65,5% penyalahgunaan narkotika di Indonesia menggunakan ganja. Sebanyak itu. Gitu. Mungkin dengan data seperti itu ya nggak mengherankan kalau akhirnya ini udah lu nggak ilegal aja. Ya soalnya kayak apa malah disalahgunain, bukan buat medis. Alasannya sih buat sakit Pak. Awalnya mungkin. Enggak. Emang mereka udah buat. Emang udah niat. Emang udah niat aja. Kalau medis beneran buat medis lah. Nah, pada awal Desember 2020 lalu, dunia sempat digemparkan dengan keputusan PBB yang melegalkan ganja. Alasan legalisasi ini tentunya untuk pengobatan ya. Namun legalisasi ganja ini bukan berarti setiap orang tuh bebas gunain ganja. Nah, ini seringkali jadi mispersepsi gitu ya. Pada saat udah asalkan buat medis dan segala macem. Tapi orang-orang yang emang mau nyimeng malah jadi seneng ya. Jadi cuman pakai alasan itu cuman ya memang buat pakai. Pemanfaatan ganja untuk pengobatan tetap diatur oleh kontrol undang-undang. Dan di Indonesia, ganja itu masih menjadi salah satu jenis narkotika yang masih dilarang walaupun itu digunakan untuk obat. Makanya kenapa pada minta dilegal minimal untuk medis untuk lah. medis gitu. minimal untuk ya. medis lah gitu. Terus efek ganja tuh sebenarnya apa gitu. Mungkin Nggak tahu, gua nggak tahu, nggak pernah. Gak usah panik dong, kayaknya kayaknya nggak tahu panik. gue bener. Kayak panik banget biasa. Coba aja terakhir ini. Ya panik biasa aja dong. Menurut penelitian yang dilakukan oleh National Institute of Drugs Abuse, THC dapat mengganggu kinerja sebagian besar dalam otak dalam mengatur persepsi, sensasi, koordinasi, penglihatan, memori, keseimbangan, dan juga kemampuan dalam pengambilan keputusan. Jadi efeknya cukup banyak merusak otak sebenarnya. Bukan merusak sih, cuma maksudnya kayak mempengaruhi intinya lemot deh gitu ya. Bisa. Ya intinya lemot lu. Nah, intinya seperti Pergerakannya lambat gitu kan. Dan itulah yang disebut dengan nge-fly. Nge-fly. Nge-fly ya. Tapi masa emang pernah constant nge-fly? state? Emang nge-fly itu constant gitu? Mungkin nge-fly-nya oke dalam beberapa waktu, tapi kan kerusakannya itu mungkin dikit demi sedikit gitu loh. Jika ganja digunakan dengan dosis yang tinggi menyebabkan halusinasi dan delusi. Bahkan yang lebih parahnya dapat memunculkan gejala gangguan jiwa jika terlalu sering digunakan dengan dosis yang berlebih. Jadi udah lu pakai dosis berlebih, sering pula. Intinya kan penyalahgunaan ini adalah mereka menggunakan Ya, berlebihan. jadi memang untuk justru mereka pakai berlebih untuk mendapatkan sensasi kan.
Ya sama aja dengan narkotika lain menurut gua. Ya pedang bermata dua ya. Sebenarnya ini bagus untuk medis, tapi kalau untuk Di other side kalau misalnya lu pakai berlebihan. Tapi kan kalau misalnya jelas kalau kayak narkoba itu memang jelas untuk itu pure gitu. Tapi itu obat-obatan sih. Ya pada dasarnya. Terlarang, tapi maksud gua kalau untuk hal kayak gini kan mungkin mereka masih merasa ini kan herbal ya. Ya banyak argumennya kan seperti itu ya. Ini kan herbal jadi gua enggak apa-apa. Dan kalaupun gua halusinasi ya kan gua cuma ketawa-ketawa doang. Jadi itu yang menjadi argumen sebenarnya kan. Dampak yang dihasilkan dari asap pembakaran ganja juga sama halnya dengan asap rokok. Ya bisa ngerusak paru-paru dan bisa nimbulin kanker. Ada berita ganja sitaan dibakar. Asapnya kemana-mana nih. Betul. Warga nyimeng. Betul dia. Itu dia. Dan untuk saat ini tuh udah banyak ya negara-negara sebenarnya melegalkan si ganja ini. Si ganja. Meskipun Indonesia melarang penggunaannya untuk sampai saat ini ya. Kita nggak tahu ke depannya mungkin nanti boleh. Jadi banyak negara yang udah melegalkan untuk kebutuhan medis ataupun rekreasi. Yaitu dipakai ya untuk kayak gitu. Dalam pembatasannya telah diatur melalui undang-undang negara yang terkait. Negara yang melegalkan ganja untuk medis ya, yaitu adalah Kanada, Meksiko, Amerika Serikat, Thailand, Korea Utara, Belanda, dan masih banyak lagi. Ternyata Thailand juga ada negara pertama di Asia yang melegalkan tanaman ganja untuk ditanam dan dikonsumsi dalam makanan atau minuman. Pelegalan tersebut mulai berlaku pada 9 Juni 2022. Berarti masih baru banget. Pelegalan oleh pemerintah Thailand ini bertujuan untuk mendongkrak pertanian dan juga pariwisata yang berdampak pandemi COVID. Jadi mengundang pariwisata untuk cobain deh ganja di Thailand gitu kan. Sejumlah negara di Eropa itu menjadi yang paling progresif dalam memberikan perizinan penggunaan ganja medis. Sementara di negara seperti Perancis, Spanyol, dan Slovenia, ganja hanya dibolehkan dalam bentuk obat-obat turunannya dan untuk penyakit tertentu. Akan tetapi penggunaan ganja dilarang dalam bentuk linting ya. Iya, jadi maksudnya itu juga mungkin perlu diinin ya secara regulasinya nanti kalaupun harus dilegalkan gitu ya. Harus diperketat juga maksud gua. Meskipun masih terus dikembangkan penelitian mengenai manfaat-manfaat ganja untuk pengobatan ya. Di Indonesia ganja dan senyawa turunannya itu masih termasuk ilegal yang diatur dalam undang-undang narkotika. Tapi jadi intinya menurut lo perlu atau tidak perlu? Kalau untuk medis dan memang manfaatnya untuk menyembuhkan orang dengan penyakit kayak cerebral palsy gitu. Dan mungkin perlu ada surat khusus kali ya? Ya ada izinnya lah. Intinya selama ada resepnya. Ya maksudnya sekarang obat batuk pun disalahgunakan Pak. Panadol juga bisa diet-cerin. Iya untuk orang nggak tahu lah mau ngapain gitu kan. Maksudnya kayak ya itu mah kembali lagi ke pribadi ya. Kalau misalkan segala sesuatu dibikin untuk manfaat baik kan akan jadi baik. Betul. Oke, jadi gimana pendapat kalian tentang pelegalan ganja untuk medis ini? Apakah perlu atau tidak? Langsung aja tulis kolom komen di bawah. Yes. Sekarang saatnya klik this egg. Untuk pertanyaan kemarin, ini dia pertanyaannya. Dan untuk jawaban untuk pertanyaan hari ini. Jawabannya yang mana? Ini jawabannya ya. Dan ini dia untuk pertanyaannya. Kayu apa yang paling renyah? Kalau kalian tahu jawabannya, tulis kolom komen di bawah. Jangan lupa subscribe kita, klik tombol like dan follow di Instagram dan TikTok juga karena kita upload setiap hari series video. Stay cracky. Salam kakak, cak tingkum pria.